Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan kemudahan di dalam proses pembelajaran kita, walaupun pembelajaran masih dilakukan secara online ataupun secara daring ini. Persiapan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, hari ini di pertemuan kali ini Bu Dewi akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kalian berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi pada semester 2 ini kita memulai pada kompetensi dasar sumber daya usaha. Kemarin sudah Bu Dewi beri kesempatan untuk kalian membaca terlebih dahulu serta merangkum. Jika ada yang tidak jelas ataupun kurang jelas, bisa ditanyakan. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian yang sudah masuk dan akan Bu Dewi jawab pada pertemuan hari ini. Bu Dewi juga ucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu, dan yang belum mengumpulkan tugas, saya berdoa semoga kalian diberi kesadaran agar tidak meremehkan pelajaran. Walaupun pembelajaran dilakukan secara online, tetapi kalian memiliki kewajiban untuk tetap mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Baik, nah kita mulai sekarang anak-anak untuk pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan ini diberikan oleh Siti Umama kelas 11 OTKP 1. Sebutkan alasan utama diperlukan manajemen di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mengapa kok manajemen ini dikatakan paling penting? Karena definisi manajemen sendiri, pengertian manajemen itu sendiri adalah proses kegiatan dari seorang pimpinan yang harus dilakukan dengan mempergunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dengan melalui kerjasama orang-orang lain sebagai sumber tenaga kerjanya, serta memanfaatkan sumber-sumber lain dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Karena manajemen itu merupakan sesuatu yang penting di dalam usaha. Harus bisa membagi mana manajemen keuangan, mana manajemen waktu, mana manajemen sumber daya manusia, itu harus terbagi. Karena manajemen itu sendiri memiliki tugas masing-masing. Jadi punya tupoksi masing-masing untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, serta sebutkan fungsi utama dalam manajemen itu. Jadi fungsi-fungsi utama dari pelaksanaan manajemen usaha itu sendiri, yang pertama adalah planning atau fungsi perencanaan. Planning adalah bagaimana cara perusahaan dapat menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi dan bagaimana cara dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi setelah perusahaan itu menetapkan tujuan yang diinginkan, gak hanya ditetapkan saja tujuannya, tetapi harus menyusun atau membuat strategi bagaimana caranya agar tujuan yang sudah ditetapkan itu tadi bisa tercapai.
Kemudian yang kedua adalah organizing atau fungsi pengorganisasian. Jadi fungsi pengorganisasian adalah berupa pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar dapat menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi harus dikelola, harus diorganisir, harus diatur supaya rencana yang sudah dibuat dan ditetapkan sebelumnya itu dapat tercapai. Yang ketiga, direction atau pengarahan. Direction atau fungsi pengarahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk dapat menciptakan suasana kerja yang dinamis, sehat, agar kinerja perusahaan itu dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi harus ada arahan-arahannya. Misalkan kalau dari proses produksi itu diarahkan ke proses pengemasan. Setelah pengemasan nanti ada proses misalkan pemberian label dan lain sebagainya. Itu harus ada pengarahannya. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah fungsi controlling atau pengendalian. Fungsi pengendalian adalah segala upaya yang dilakukan untuk menilai suatu kinerja yang berpedoman pada standar yang sebelumnya telah dibuat. Juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan jika memang dibutuhkan. Jadi controlling atau pengendalian ini gunanya untuk melakukan pengawasan. Jadi kalau misalkan ada yang kurang harus diperbaiki, ada yang tidak pas harus dirubah lagi ya. Itu termasuk ke dalam fungsi controlling. Jadi agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka para manajer ini harus mampu menguasai seluruh fungsi dari keempat fungsi manajemen tersebut. Pengolahan sebelum menjalankan suatu usaha itu sangat penting karena dalam sebuah usaha membutuhkan adanya benteng atau pondasi sebagai dasar utama untuk mencapai tujuan. Jadi usaha itu harus memiliki benteng, harus memiliki tonggak yang kuat. Jadi tidak mudah rubuh, tidak mudah rusak, tidak mudah diterpa oleh apapun seperti itu. Kemudian anak-anak, untuk pertanyaan yang kedua, dari Nadia Intan, kelas 11 OTKP 1. Apakah tujuan perusahaan memproses kembali bahan mentah? Kemudian apa yang akan terjadi jika barang tidak laku? Apa tujuan perusahaan memproses kembali bahan mentah? Jadi logikanya seperti ini anak-anak. Misalkan kita membuat usaha benang. Benang itu kan merupakan bahan mentah. Kapas merupakan bahan mentah diolah menjadi benang. Kemudian benang diolah lagi menjadi kain. Kain diolah lagi menjadi pakaian, misalkan seperti itu. Kenapa kok perusahaan ini memproses kembali bahan-bahan mentah? Karena tujuannya tetap di harga jual barang. Kalau misalkan kita jual masih dalam bentuknya kapas, maka harganya akan beda jika kita menjual barang tersebut jika sudah menjadi pakaian. Makanya ada yang namanya proses produksi. Jadi pengolahan bahan mentah diolah menjadi hasil produksi yang bernilai jual. Kemudian apa yang akan terjadi jika barang tidak laku? Kalau barang tidak laku, maka otomatis akan menurunkan profit atau keuntungan perusahaan. Di sini kita sebagai pengusaha itu dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif di dalam berusaha. Jadi kita harus mampu mengembangkan produk-produk yang sudah ada itu dikembangkan lagi, diinovasi lagi. Supaya apa? Supaya menarik minat pasar. Jadi itu yang menjadi nilai tambah yang membedakan barang kita dengan barang yang lain. Jadi harus ada
sedikit tambahan inovasi ataupun tambahan variasi-variasi yang lainnya seperti itu. Kita next untuk pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa metode kerja itu sangat dibutuhkan di dalam suatu perusahaan? Jadi, perbaikan metode kerja adalah proses di mana pekerja itu dianalisis untuk meningkatkan produktivitas kerja. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi metode yang berlangsung saat ini, kemudian merancang dan menetapkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan akhir adalah penyelesaian yang lebih singkat ataupun yang lebih cepat. Jadi mengapa metode kerja ini perlu dilakukan di dalam suatu perusahaan? Karena untuk menganalisis, misalkan kita menggunakan metode A, kita mengerjakan proses produksi menggunakan metode A, kita membutuhkan waktu selama 2 jam. Oh, dianalisis lagi, kita rubah. Misalkan kita menggunakan metode B, oh kok metode B ini kok hanya 1 jam saja, berarti metode B ini baik atau pantas untuk diterapkan di perusahaan itu. Jadi ya namanya perusahaan itu kan gak harus stuck seperti itu saja, harus mengikuti perkembangan teknologi, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau stuck seperti itu saja, dia akan kalah dengan perusahaan-perusahaan yang mau berinovasi dan terus berkembang. Jadi metode kerja itu sangat dibutuhkan di dalam perusahaan agar perusahaan itu lebih berinovasi, lebih berinovatif, bisa berkembang dan bisa menyesuaikan dengan pasar yang ada saat ini. Kemudian untuk pertanyaan keempat dari Rosa Kamila, dalam alat-alat manajemen lebih penting manakah antara uang dengan materi? Kenapa demikian? Jadi anak-anak, di dalam alat-alat manajemen itu kan ada beberapa sub. Yang pertama ada sumber daya manusianya, kedua harus ada uangnya, ketiga harus ada material, kemudian harus ada mesinnya, harus ada metodenya, harus ada pasarnya. Jadi kalau ditanya lebih penting manakah, sebenarnya dari sub-sub alat-alat manajemen ini sangat berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Tidak dipungkiri, di sini dijelaskan, uang adalah faktor yang amat penting, bahkan menentukan di dalam setiap proses pencapaian tujuan. Tentunya tidak dapat disangka lagi, setiap proses kegiatan itu membutuhkan penyediaan uang atau biaya yang cukup. Jadi semua kegiatan usaha itu membutuhkan dana yang cukup. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Jadi bisa dikatakan uang ini adalah sesuatu yang penting, karena uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Dalam ilmu ekonomi juga dikatakan bahwa umumnya uang ini digunakan sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa. Jadi uang ini dikatakan butuh atau penting di dalam usaha. Tetapi kalau kita hanya punya uang saja tapi tidak ada sumber daya manusia yang mengelola, sama saja uang tersebut tidak bisa dikelola dengan baik. Jadi misalkan buahnya ada dananya banyak tetapi tidak ada SDM yang kompeten yang bisa mengelola uang itu tadi, bisa saja uang itu habis secara cuma-cuma karena tidak ada sumber daya manusia atau manusia yang bisa mengelola uang tersebut. Sedangkan kalau material itu kan
terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan ataupun materi-materi sebagai salah satu sarana. Jadi sama saja, misalkan punya material yang banyak, tidak ada sumber daya manusia yang bisa mengolah, sama saja itu tidak akan menjadi sebuah produk. Kalau ada bahan bakunya kemudian tidak ada uangnya, kita juga tidak bisa memproduksi barang tersebut. Makanya dikatakan kenapa alat-alat manajemen itu tidak ada yang ini terlalu penting, ini penting, tidak, karena semuanya itu saling berkesinambungan. Jadi seperti itu. Jadi semuanya dikatakan penting dan saling berkesinambungan. Kalau ada uangnya saja, nggak ada orangnya, sama saja. Ada orangnya, nggak ada uangnya juga sama saja. Mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Bu Dewi untuk kelas 11 OTKP 1 dan 11 OTKP 3. Karena sampai saat ini saya belum menerima tugas dari kelas 11 OTKP 2. Demikian anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada yang masih bingung atau masih kurang jelas dengan apa yang Bu Dewi jelaskan, kalian bisa menghubungi Bu Dewi untuk menanyakannya. Terima kasih, saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.